Saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada kantor Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu mana yang kurang. Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Selamat siang, demikianlah pada saat Ahok habis dikatakanlah diintegrasi gitu ya oleh Kejaksaan Agung, dan ini menghabiskan waktu yang kira-kira 9 jam hingga 10 jam. Nah, di sini tuh Ahok menyatakan, ya itu teman-teman, menyatakan kalau dia terkaget-kaget lah, intinya sebetulnya itu. Intinya dia terkaget-kaget kalau dia nggak tahu gitu apa yang diketahui oleh kejaksaan ini jauh di atasnya. Kalau kita lihat dalam pendapatnya itu, kalau pengetahuannya hanya semata kaki gitu ya, buat Ahok, kalau saya tahu hanya semata kaki, ini kejaksaan jauh sekepala gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang diketahui oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini membuktikan gitu, sebetulnya data yang dimiliki Kejaksaan Agung ini banyak gitu, yang artinya bisa saja ini mengarah kepada pejabat-pejabat yang lebih tinggi, yang akhirnya pada satu mass media juga mengatakan ini akan mengarahkan ke Erick Thohir gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita kilas balik dulu ya. Jadi awal-awal itu Ahok ini bersiasat ya, mungkin gitu, atau memang udah jalurnya seperti itu ya. Nah, Ahok ini bersiasat di podcast itu istilahnya, wah ngoceh lah gitu. Nyanyi lah dia di podcast yang menyatakan, saya pengennya kalau adakan sidang, pengen sidang terbuka gitu. Biar orang semua tahu saya keluarkan data yang saya punya, hasil rekaman-rekaman pada saat dia di Pertamina. Nah, itu memancing emosi. Yang salah satu terpancing adalah Hotman Paris, yang pada saat itu juga ya kita lihat di medsos lah, banyak menyatakan seperti itu. Lo ngapain lo ngomong sana sini? Kalau lo emang kerja bener ikhlas ya, nggak ada korupsi di situ, itu gaji yang dikasihin ke lo, kasih ke rakyat miskin. Kok sampai ke sana? Hotman Paris sampai ngomong arahnya ke sana tuh, ada maksud apa di balik itu? Kemudian selain Hotman Paris, Andre Rosiade itu juga ngomong seperti itu. Apa yang dia cuma omong-omong aja, ngoceh sana ngoceh sini, udah ngabisin puluhan miliar ya. Intinya Ahok di sini oleh kedua orang ini tuh mungkin arahnya ke sana, jadi ngabisin uang Pertamina tuh puluhan miliar. Itu kan narasi yang diharapkan oleh Hotman Paris dan Andre ya. Nah, ini harapannya kan seperti itu. Jadi supaya orang itu ke arah sana konsennya. Ahok itu udah ngabisan puluhan miliar, masih ngoceh juga gitu ya. Akhirnya menurut Pak Agit siasat ini berhasil ya. Artinya Ahok dipanggil kejaksaan. Setelah dipanggil kejaksaan juga kita lihat itu seperti anti klimaks. Artinya anti klimaks ya, pada sebelum dipanggil kejaksaan kan ngocehnya kayak keras gitu. Nah, begitu dia panggil kejaksaan, keluar konferensi pers ya seperti itu gitu loh. Santai dan mengatakan kalau data yang dia punya itu tidak lebih banyak dari data yang Kejaksaan Agung. Nah, kalau kita balikkan lagi ke konsep-konsep korupsi Pertamina ini ya, yang dinyatakan oleh Karin Agustiawan yang menyatakan Direktur Pertamina ini, tapi korupsinya ini yang di tahun 2011 hingga 2014 ya, masa jabatannya itu di
Pak SBY gitu ya. Dia mengatakan ini adalah instruksi presiden, itu satu ya. Kemudian pernyataan Mahfud MD yang menyatakan kalau kasus Pertamina ini nggak bakal dibuka kalau tidak seizin Pak Prabowo, yang artinya tiap pemimpin negara kasus besar seperti ini itu mengetahui apa adanya. Setelah itu juga Ahok juga menyatakan sudah terjadi lama dan nggak ada pemimpin negara yang mau buka ini. Bukanya di masa Presiden Prabowo yang Pak Git asumsikan bahwa ini adalah salah satu penegakan hukum yang ingin dipromosikan kepada investor ya. Yang kita tahu juga perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu saat ini tidak mencapai di angka 5% yang disebutkan oleh Sri Mulyani, yang artinya pendapatan dari pajak yang harusnya akhir Februari itu 360 triliun, nah ini kan hanya di 187 triliun. Sedangkan di tahun kemarin saja itu 2 bulan itu Januari Februari itu pendapatan pajaknya 269 triliun. Nah ini salah satu maksud dari Pak Prabowo membuka ini adalah ingin mempromosikan kalau penegakan hukum di Indonesia ini berjalan hingga investor itu tidak segan-segan untuk masuk ke Indonesia. Baik, kita kembali ke Ahok lagi ya, agak nyenggol-senggol sedikit tapi ya masih berhubungan dengan kenapa kasus Pertamina ini buka gitu ya. Nah ini yang dimaksudkan Ahok ini juga istilahnya strateginya itu berhasil. Pertama istilahnya koar-koar di sosmed gitu ya, lewat podcast. Kemudian ada reaksi dari Hotman Paris dan Andre Rosiade. Nah, terus dipanggil lah gitu ya. Dipanggil lah, yang dia bawa ya seperti itu ya, kita tahu ya data-data yang sudah ada lah, data-data rekaman atau rapat itu. Nah, itu sudah diberikan kepada kejaksaan. Dan kejaksaan juga menyatakan ini juga membantu data yang diberikan oleh Ahok. Nah, dari sini setelah kita tahu tadi terminologinya, yang jelas pada 2018-2023 ini juga ada kekuatan besar yang tahu kasus ini terjadi sebetulnya. Tapi kasus ini nggak diangkat. Kenapa? Ya karena kebutuhan politiknya beda pada saat itu. Karena ini sudah kepepet, akhirnya dibuka juga di era Pak Prabowo. Ini membuktikan gitu loh. Kalau datanya Ahok itu yang semata kaki itu aja bahaya gitu ya buat Andre dan Hotman Paris, gimana datanya yang dipunyai Kejaksaan Agung yang lebih komplit? Ini kan akan lebih bahaya kalau memang benar-benar mau dibongkar terhadap kasus korupsi Pertamina tersebut, yang katakanlah orang yang di atas Pertamina gitu ya, yaitu Pak Erick Thohir. Nah, kemudian di atas Pak Erick Thohir kan ada lagi ya, kita nggak usah sebut namanya gitu kan. Nah ini kan ada lagi, jadi orang-orang di atas itu yang mengetahui sebetulnya bisa aja kena gitu loh. Orang mereka mengetahui tapi tidak ada aksi. Kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Artinya yang pertama adalah strategi Ahok yang dari koar-koar, kemudian direspon oleh Andre Rosiade dan Hotman Paris, kemudian diambil kejaksaan, dan akhirnya menyatakan kalau kejaksaan ini punya data yang sangat besar. Nah, ini menandakan sebetulnya orang-orang besar itu yang jelas di atas dirut ya. Di atas dirut ini ya Kementerian BUMN, RI 1 pada masa itu ya 2018-2023 itu tahu. Tapi kenapa nggak diangkat? Ya seperti itulah itu kira-kira. Dan Ahok ini juga menyatakan kalau nanti dibutuhkan lagi dia siap untuk datang ya. Artinya memang masih ada satu jadwal lagi dia untuk datang ke Kejaksaan Agung ya. Kita lihat nanti aja teman-teman. Yang kita pertanyakan lebih dalam lagi, misalnya Kementerian BUMN Pak Erick Thohir dipanggil, katakanlah sebagai saksi atau apalah ya. Nah, apakah yang di atasnya Pak Erick Thohir ini akan dipanggil juga
Ya, karena dalam terminologi tadi yang artinya dari Karen Agustiawan ya, yang menyatakan kalau ini adalah instruksi presiden, kemudian dari Pak Mahfud MD yang menyatakan ini tidak mungkin kalau tidak seizin Pak Prabowo, kemudian Ahok juga dengan data yang semata kaki tadi sudah menyatakan kalau ini adalah dilindungi atau pemimpin-pemimpin pada saat itu tuh tidak mau buka gitu. Nah, apakah ini akan terlaksana yang artinya pemanggilan RI 1 itu akan dilaksanakan? Oke teman-teman, menurut Pak Igit ini cukup sekian dan terima kasih.